kota ini dicintai menurut survei karena faktor cuacanya yang nyaman, melahirkan orang-orang yang pemikir. Republik Indonesia juga diproklamasikannya di Jakarta, tapi lahirnya di Bandung. Ya. Soekarno itu dulu dipenjara karena melahirkan mimpi Indonesia dengan membangun bentuk partai PNI. Sampai dipenjara di Sukamiskin karena sebuah cita-cita yang namanya Indonesia. Nah, oleh karena itu saya diwarisi kota bukan kota biasa-biasa, tapi kota luar biasa. Oleh karena itu kota yang penuh energi ini dalam waktu yang pendek saya hanya diberi amanat oleh rakyat 5 tahun. Harus saya kembalikan lagi martabatnya, harus saya kembalikan lagi kemuliaannya, harus saya kembalikan lagi kejayaannya. Kali yang diundang ke ruangan ini adalah Allah. Saya punya mimpi bahwa di mana ada kebaikan pasti di situ ada sebuah kemuliaan. Intinya saya ingin kebaikan yang ada di kota Bandung ini bisa dirasakan di kota-kota lain. Ya. Kami punya banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar, banyak juga kombinasi dari yang cerdas pintar juga orang-orang yang peduli. Gitu. Nah, saya menginginkan apapun yang kota lain butuhkan, kelompok masyarakat yang walaupun bukan Sunda tapi tetap di Bandung butuhkan, saya akan perjuangkan juga, karena pada dasarnya semua yang hadir di Bandung adalah warga saya. Nah, saya akan perjuangkan karena bagi saya peradaban ini hanya bisa jauh lebih baik pada saat kita fokus di dunia pendidikan. Ya, pendidikan akan mengubah bangsa ini. Pendidikan akan mengubah Papua, pendidikan akan mengubah segala. Jadi kalau memang ada yang mau sekolah di sini, kalau asramanya banyak air yang bocor apa, saya perbaiki nanti. Kalau butuh ruang-ruang yang demi fokus, nanti kalau selesai membangun Papua kan bisa dengan ilmu yang datang dari sini. Atau sebaliknya, jika butuh orang Bandung dikirim ke Papua untuk membangun jembatan, sekolah, komunitas kreatifnya, bikin festival kerjasama, apapun kita punya gudang orang-orang yang bisa saya kerahkan untuk melakukan kerjasama itu. Harapannya itu tadi, ini kota teramat istimewa, keistimewaan dan kemuliaan itu ingin saya bawa sejauh-jauhnya. Di seberang saya itu namanya Pak Christoph, orang bule, ya, dari ibu orang Inggris, Spanyol. Itu sampai Chris, kamu duduk sini, Chris. Gak bisa bahasa Indonesia. Chris ini mewakili contoh, ya, teman-teman semua, saudara-saudara, adik-adik saya. Orang luar Bandung yang karena menghirup udara Bandung, meminum air tanahnya, tersihir menjadi cinta Bandung, ya. Dan saya akan tugaskan beliau ini untuk memimpin lembaga namanya Bandung Connection. Bandung Connection itu sebuah lembaga tempat kita berhimpun untuk menyalurkan kebaikan-kebaikan Bandung keluar. Jadi nanti Pak Kris juga akan ke Papua, saya kirim. Jadi jangan bingung kenapa orang bule gitu ya. Pokoknya semua yang cinta Bandung, selama itu sepaham dengan mimpi bersama, itulah mewakili kita, ya. Walaupun dia lahirnya di Perancis, tapi dia warga Bandung. Saya kira pengantarnya itu, ya, bahwa komunitas Papua ini selalu ada di hati saya. Jadi ini komunitas pertama yang saya undang ke ruangan ini. Silahkan kalau punya aspirasi, punya keinginan, selama itu baik, ya. Saya inginnya yang hadir di 5 tahun mendatang sebanyak-banyaknya, kita berinteraksi, bersekolah di sini, menjadi orang pintar di sini, tanpa melupakan di mana tempat kita lahir tentunya, ya. Dan kerjasama ini kalau bisa jangka panjang, dimulai dari kepemimpinan saya. Dengan itu hubungan baik itu bisa terjalin, dan sampaikan salam cinta kasih saya ke semua saudara-saudara warga yang ada di sana. Saya kira mungkin pengantar itu dulu dari saya. Selanjutnya mungkin Pak Sundi, ya, bisa beri pengantar juga. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua.
pertama, salam. Pak Wali, izinkanlah saya cuma mengambilkan pengantar saja, karena saya mendengar begitu mulianya kepada Pak Wali, Pak. Saya sekarang bekerja masih di. Nah, ada satu cita-cita kami, Pak Wali, mungkin saya kira ini pekerjaan Pak Wali. Papua ini sedang dibuat satu peraturan presiden, di mana di situ coba diterapkan prinsip public private people partnership. Jadi tidak hanya public private. Nah, people-nya di mana? People-nya adalah masyarakat yang memiliki tanah. Karena di Papua semua tanah adalah milik rakyat, milik Belanda, tidak bisa dimiliki oleh pengusaha manapun. Jadi, kita coba bahwa kalau begitu sudahlah kita identifikasi itu Belanda, siapa pasukunya, siapa anak-anak cucunya, istrinya. Profesionalnya adalah jagoan koperasi susu, jagoan agrikultur, pendampingnya begitu. Di mana harus ya, kalau tidak sama, itu tidak orang komersial. Sementara orang Jawa Barat sendiri akan dapat misalnya saham 10% atau 100%. Nah, yang kami coba ingin bawa ke Pak Wali, teman-teman ini lembaga masyarakat adat dengan sangat luas sekali adat, seluruh adat di Papua ada 7 suku besar. 7 wilayah. Mohon izin, terima kasih. Posisi agak jauh tapi sudah dekat, berarti ini budaya bahwa harus dekat karena cinta. Dan salam cinta berarti harus salam. Terima kasih. Selamat sore. Yang tidak terlalu tegang, tapi saya cuma suka bercanda ini. Tapi supaya kita ada tidak tegang gitu bapak-bapak. Atas nama rakyat Papua atau rakyat sesama Papua dan Indonesia yang bagian dari kami ada di Papua, merasa bangga dan hari pertama kali bisa masuk Onai, artinya ini jadikan sebagai Onai. Saya biasa panggil itu Onai. Mungkin Pak Wali Hawali tadi ini pertama kali dari Papua masuk, berarti Papua sudah masuk di Bandung. Untuk itu kita tepuk tangan 2 kali lagi. Untuk itu saya terima kasih kayaknya undangan dari Pak Wali. Ini hari sejarah baru buat saya, buat rakyat Papua. Dan inilah yang membuat kami rasa bangga dan rasa terharu, dan juga hati kami kembali melekat kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini baru bisa cinta gitu. Nama saya Lenis Kubuya, biasa panggil Lesko. Biasa Lesko Pak, Wali ya. Saya dulu mulai dari Papua, saya masuk di Bandung dulu, Cimahi. Jadi memang saya ingat kali pertama saya di Cimahi, jadi saya sekarang masuk Menengan ada lagi, jadi saya tenang banget sekali. Ya, saya pertama kali umur 17 saya sudah di Jawa. Dari Papua, dari Surabaya langsung ke Bandung, di Cimahi, terus saya tinggal di Sukabumi, daerah Nangkrak. Karena saya memang orang tua saya umur baru SD sudah meninggal mama. Jadi saya anak jati piatu, ya saya tidak bisa sekolah. Di situ nggak tahu apa yang saya lakuin itu sampai akhirnya saya bisa kembali lagi ke Jawa Tengah. Terus saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Baptis di teologi. Tapi saya kuliah pagi sore. Sorenya saya di hukum. Terus saya langsung saya ambil master hukum. Jadi ya. Terus ini saya bikin buku bagaimana desa itu sebagai cinta. Jadi buku ini ada petunjuk, mungkin Pak Wali juga punya program, bisa juga nanti akan bisa paduan. Saya sebelum ceritakan, saya serahkan buku satu ini lagi. Ya, itu perkenalan pertama. Isi saya baru satu, ya mungkin tidak ada 2 lagi. Maaf, salah maaf. Ya, satu saja. Ya. Anak saya 4 dan yang 1 laki-laki, ya, perempuan 3, dan 1 pertama kembar yang bisa menyanyi. Sekarang saya hanya melihat di luar suara. Contoh,
Tadi saya orang tua tadi bilang ada kalimat yang tadi sejarahnya bingung tadi. Ini banyak belok-belok ya. Bapak bilang, nah ini harus ditata baik ini. Belok-belok di orang Jakarta, orang Papua, orang Jakarta mau masuk sini tidak bakalan sampai. Tadinya saya sampai 1 jam jadi bayar betul ya. Padahal saya jadi duluan gitu. Mohon maaf, sudah baik. Ya, terima kasih. Ini diserah Bapak, ini diserah. Papua ini ada sama. Papua ini bergilir putarnya luar biasa. Betul ya? Papua ini seperti hal sama. Berapa triliun pun, 20, 30 triliun pun di Papua pun tidak bakalan selesai. Tidak bakalan. Tidak mungkin. Itu pandangan saya, ada tapi tidak mungkin. Baru saja Bapak Tisus itu baca di situ. Kepercayaan reformasi apa itu baca di situ. Kenapa sebagai kritik Gubernur Provinsi Papua mengatakan bahwa Gubernur Provinsi Papua tidak akan mengorbankan rakyat Papua. Loh ini gubernur Pak. Apa langkah-langkahnya? Jadi yang persoalan Pak Wali bisa mengetahui di sini adalah Papua bikin jalan baru. Itu catat itu Pak. Mau bikin Papua bikin jalan baru, jangan bikin jalan lama. Sekarang jalan berbeda itu diluruskan baik supaya Papua ada solusi. Pertama OSUS ada, kedua UP4P. Nah sekarang Pak Wali tangani jangan ikut-ikut. Ikutnya di mana? Di sini ada jalan baru. Saya masukkan melalui atas nama rakyat Papua. Seluruh Papua, karena saya pimpinan lembaga masyarakat Provinsi Papua di bawah 29 kabupaten. Suara hati dan rakyat orang Papua yang saya mau sampaikan hari ini. Hari ini hari pertama kali saya masuk. Onai, saya masukkan Onai. Onai saya masukkan. Pertama itu kita membangun manusia dulu. Membangun manusia. Pertama pendidikan. Selama ini masyarakat Papua bilang OSUS gagal karena dana OSUS dengan APBD digabungkan dengan dana PPD, maka di dana OSUS 28 triliun atau 30 triliun itu tidak pernah kelihatan di Papua. Wajar orang Papua mengatakan OSUS gagal. Nanti Pak Wali kerja begini, nanti bikin orang bilang, apa lagi mau mulai apa lagi, gagal lagi Pak Wali. Wah, saya tidak mau dengar lagi dari pertama ke sini gitu. Tidak mau lagi Pak. Kalau kita memiliki perubahan baru, bikin cara baru supaya tidak kena virus. Setuju Pak? Setuju. Ya. Luar biasa, dari cara bicara saya bisa menjamin itu logika, nalar, dan emosi datang dari hati ya. Saya juga sama Pak, jadi apa ya, kalau bicara tentang kota kelahiran, tentang cinta, saya gini, cinta itu ada 3. Cinta pertama itu pada Tuhan ya, yang menciptakan kita. Cinta kedua itu adalah pada sesama manusia, kepada orang tua kita, kepada istri, suami, anak-anak kita, saudara kita. Cinta kita ketiga itu adalah kepada tanah kelahiran ya. Jadi dari apa yang disampaikan, saya yakin Pak Resko mewakili perasaan cinta yang nomor 3. Saya menjadi wali kota juga terus terang tahun lalu tidak pernah terpikir. Saya ini dosen, pengajar, guru. Ayah saya guru di dunia pendidikan, ibu saya guru di dunia pendidikan, saya pun guru di dunia pendidikan. Tapi karena cinta saya pada kota ini, negeri ini, saya akhirnya harus keluar dari sebuah dunia yang saya cintai untuk memperbaiki harkat martabat kota yang hancur atau naiknya itu tergantung siapa manusia yang memimpinnya. Saya ingin membangun kota ini dengan cinta kasih. Hanya dengan itu orang-orang bisa dirangkul hatinya, nalarnya, dan seterusnya untuk membangun. Dan saya sangat terharu, Pak Resko ya, waktu saya menang, yang ingin membangun dan membantu Bandung itu luar biasa. Dalam luar negeri, Bandung ini bukan kota biasa-biasa. Dari Prancis, dari Inggris, dari Belanda, semua menyelamati. Artinya kota ini
adalah kota dunia, kota internasional. Sampai ada orang bule ini pun mau jadi warga Bandung karena cinta tadi, karena urusan cinta tadi. Oleh karena itu saya tidak muluk-muluk, ya, saya sederhana, Pak Lesko. Apa yang Bandung punya silahkan pakai. Kalau yang hadir di sini hanya berapa 6 orang, saya ingin ratusan ribuan orang Papua silahkan sekolah di sini. Dari mulai, kalau bisa jangan hanya mahasiswa, bisa mulai zaman SMP silahkan, dari zaman SMA juga silahkan. Karena saya peduli dengan peradaban yang lahir dari pendidikan. Buat apa kaya raya kalau kita tidak memaksimalkan kondisi tanpa dengan sebuah peradaban pendidikan. Kembali lagi nanti saya akan kunjungi asrama Papua, ya. Kita lihat kalau ada fasilitas yang kurang, saya akan anggarkan dana warga Bandung untuk warga Papua. Jangan sampai lagi mahasiswa makannya hanya tempe saja dan nasi gitu, ya, Pak. Harus sehat fikir, sehat jasmaninya juga. Apakah nanti kami bisa membantu Papua di sana, saya kira saya serahkan baiknya kepada Pak Lesko. Tapi dari kami apapun, anggap kami adalah saudara. Jadi kalau sesama saudara, tidak ada lagi pada saat kami senang, sesama saudara pasti ikut senang. Pada saat satu saudara itu sedang sakit, kita juga merasakan keprihatinan. Pada saat saudara itu sedang marah, kita juga ingin memahami kenapa ada marah dan seterusnya. Hanya dengan pengertian dan cinta itu, saya kira kita bisa berjalan bersama-sama. Di budaya Sunda, ya, Pak Lesko, kita punya simbol yang sangat sakral. Ini namanya, nanti Pak Lesko sudah tahu, ini namanya kujang. Ya. Kujang ini adalah simbol kehormatan warga Sunda di Tatak Parahyangan. Cara membukanya pun harus dari samping, ya, untuk menunjukkan bahwa di dalam kerumitan ini ada sebuah kemuliaan dan sebuah simbol yang luar biasa. Di sini digrafir kalimat-kalimat suci, ya, yang menandakan bahwa siapapun yang memegang benda ini, kesucian dan kemuliaannya akan menempel kepada orang yang selalu menjaga dan membawa benda ini. Jadi ini kehormatan dari kami, dari warga Bandung. Saya serahkan ke Pak Lesko. Mohon dijaga baik-baik. Di mana Bapak lihat benda ini, Bapak lihat cinta kasih dari warga Bandung. Di sini juga ada gambar harimau Bandung, harimau Maung, ya, menyimbolkan keberanian. Juga sama, kalau Bapak sedang butuh sebuah energi keberanian, sesekali boleh dilihat benda ini. Ini mencerminkan semangat harimau sedang berteriak, menandakan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi saya serahkan. Saya kira kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan sungkan-sungkan di sini, ya. Jadi kalau urusan Papua hubungannya langsung ke ruang sebelah kanan. Jadi ini ruang pribadi, nggak usah banyak protokoler, ya. Cukup satu orang, nanti saya turun langsung kalau ada masalah, ada kekurangan apapun itu. Itu, ya. Saya menginginkan 5 tahun, banyakin, ya. Bilang ke saudara-saudara di mana-mana, yuk ke Bandung, kita sekolah di sini. Kota ini sangat nyaman, saya akan bikin nyaman. Bahkan kalau boleh, ada yang mau, boleh kirim 10 orang untuk PNS bisa kerja di bawah saya. Nanti saya tempatkan PNS-nya supaya dia belajar, bukan hanya bekerja tapi juga belajar bagaimana orang Bandung dengan teknologinya, dengan kebudayaannya, dengan kecerdasan, kekompakannya membuat inovasi-inovasi dalam 5 tahun. Jadi mohon dipilih 10 yang terbaik, bukan yang hanya mau bekerja,
tapi yang mau belajar, sehingga suatu saat nanti mereka kembali ke Papua, mereka bisa melihat dan melompat peradaban yang kita impikan itu sama-sama. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan. Mulai hari ini tradisinya baru tidak boleh lagi minum dari botol plastik untuk mengurangi sampah. Ya. Kalau makan juga nggak boleh pakai dus kotak karena menghasilkan sampah juga. Jadi kalau tadi ada suara yang bawa kertas karena lagi penyesuaian. Biasanya botol aqua aja cepet. Sekarang saya bilang mengurangi sampah dimulai dari ruangan ini. Tiap rapat airnya langsung dari gelas. Makanan juga tidak boleh pakai bungkus, tinggal dibersihkan dan dirapikan. Jadi itu semangat baru yang saya juga bawa ya. Saya kira terima kasih banyak atas hadirnya kita foto-foto mungkin di depan ya, di tangga kehormatan. Ini bangunan ini banyak spiritnya Pak di sini Pak ya. Bapak bisa lihat di sebelah kiri ada wali kota dari zaman kolonial dulu sampai sekarang. Foto saya belum ada karena belum ada tempat. Tapi di kota ini berseliweran energi dunia Pak. Dari seluruh dunia itu pernah melewati sejarahnya di kota ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.